Balik lagi bersama kami di Basi Podcast di episode 2. Apa kabar teman-teman semuanya? Buat teman-teman prodi sistem informasi, buat teman-teman HMSI, semoga kabarnya baik-baik saja. Gue di sini ingin memberikan janji gue kepada teman-teman semua bahwa di episode kali ini gue akan mengobrol bersama pendiri HMSI yaitu Bang Dede Maulana. Mungkin nanti setelah ini orang yang akan ada di sini di samping gua dan ngobrol bareng gua. Oke, langsung saja Bang Demol masuk ke dalam kamera. Bang Demol, gile, kemana aja Bang? Alhamdulillah. Setelah sekian lama kita tidak ketemu. Nyusun skripsi. Nyusun skripsi? Iya. Udah sampai mana nih? Alhamdulillah, tanggal 3 besok gue mau sidang. Tanggal 3 besok lu mau sidang? Iya. Tapi setelah kita sebelum lu lebih jauh lagi ngomongin skripsi, alangkah baiknya lu perkenalkan diri ke teman-teman HMSI dan prodi sistem informasi. Itu mah bukan sebuah tuntutan, tapi kewajiban. Tapi kewajiban. Kata-kata Bang Debo selalu apa ya? Kalau lu udah ngeluarin kata-kata kayak gitu tuh, gue kayak demen aja gitu. Kayak motivasi ke guanya juga. Karena emang lu bisa dibilang di sistem informasi ini lu adalah tujuan gua. Kenapa gue bisa bilang gitu? Karena Jangan lu peres. Jangan peres. Ya udah Bang, lanjut lu perkenalan diri dulu Bang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalin, nama gue Dede Maulana. Saat ini gue semester 8 di prodi sistem informasi. Untuk di HMSI, jabatan gue sebagai DPK atau Dewan Pengawas Keorganisasian. Dewan Pengawas Keorganisasian. Nah, Antar pengawas dan pertimbangan. oh, dan sekarang lu pertimbangan dan pengawas. Bisa dibilang kayak gitu lah ya. Bisa dibilang kayak gitu. Dan ini adalah PDH baru kita. Iya. PDH MSI warna merah. Bangga nggak lu? Wih, gue bangga banget sumpah Bang. Apalagi setelah syuting di episode 2 kali ini, kita punya PDH yang kayak gini. Itu kayak kebanggaan gue tersendiri di dalam organisasi. Ya kan? Satu KTA, yang kedua ini PDH. Identitas organisasi. Nah, Bang. Lanjut nih, Bang. Yang tadinya perkenalan diri. Sekarang gue pengen nanya, Bang. Selain HMSI ini, lu ada organisasi yang ditempuh gak sih Bang? Atau yang lu jalanin gitu? Atau emang lu cuma fokus di HMSI doang? Atau mungkin di eksternal itu lu ada organisasi lain gitu Bang? Saat ini gue fokus di HMSI. Fokus di HMSI? Iya. Kalau misalnya ditanya gue ada organisasi lain, mungkin ada. Mungkin ada? Iya, tapi tidak bisa disebutkan? Tidak bisa disebutkan. Karena emang organisasi itu bentuknya tertutup. Iya benar. Bisa dibilang seperti itu. Karena kalau misalkan kita sebutkan, takutnya tidak terjadi hal-hal yang kita inginkan. Iya benar. Tidak kita inginkan. Iya benar. Nah Bang, pembahasan kali ini kan kenapa gue ngundang lu kemari ya? Nah, teman-teman yang di belakang kamera ini dan teman-teman yang nonton podcast Basi Podcast ini, itu dia penasaran dan ingin tahu sejarah HMS itu dulu tuh siapa pendirinya, terus gimana jalannya, terus tahun berapanya. Nah, di episode sebelumnya gue udah ngobrol sama ketua dan wakil ketua umum HMSI. Nah, Tumbarok sama Tum Alif. Nah, Tumbarok sama Waketum Alif. Makanya sekarang biar lebih detail lagi, biar lebih jelas lagi tentang sejarah HMSI, gue undang lu kemari sebagai bisa dibilang pendiri HMSI. Betul? Salah satu pendiri HMSI. Nah, kalau gitu Bang, kita langsung mulai aja Bang. Lu ceritakan sedikit, banyak juga boleh, panjang kali lebar juga oke. Tentang sejarah HMSI.
Jadi pada zaman dahulu kala enggak kayak gitu. Pedenya dahulu. Jadi sebenarnya pada tahun 2021, awal tahun 2021 itu prodi Sistem Informasi merger sama Universitas Pamulang yang dulunya RSA. Yang dulunya RSA. Iya. Ya, gue tahu itu. Semua atribut RSA sudah tidak boleh dipakai di Unpam lagi. Di lingkungan Unpam. Per 1 Januari 2021. 1 Januari 2021, kalau nggak salah itu waktu COVID ya? Iya, pas COVID. Pas COVID itu ya? Pas COVID masih merebak-merebaknya. Mm. Nah, pada saat itu Kaprodi kita, Ya. which is itu Pak Dede Supriyadi, Betul. mengamanatkan kepada dosen kemahasiswaan. Pada saat itu dosen kemahasiswaan itu ada 3. Ada 3. Yang pertama Pak Imam Hidayat, yang kedua Ibu Risa Subariah Mkom, yang ketiga Ibu Emi Sita Eriana. Oh, Bu Emi. Nah, pada saat itu Bu Emi itu meng-hire atau merekrut kandidat-kandidat yang mau masuk menjadi anggota atau pengurus HMSI itu sendiri. Oh. Nah, urgensi mengenai pembentukan HMSI itu dimulai pada awal 2021, which is itu bulan Februari di 2021. Iya. Itu pembentukan HMSI. Ya, bener banget. Dengan tahap konsolidasi. konsolidasinya. Oke, siap. Lanjut, Bang. Pada saat itu Ibu Emi ibu kata menyuruh mengamanatkan untuk KM-KM atau ketua kelas dari masing-masing kelas yang ada di prodi Sistem Informasi untuk mengirimkan 3 nama. Jadi ini sistemnya itu sifatnya itu sebenarnya nggak memaksa. Jadi terserah mau ikut apa enggak gitu. Nah, yang ingin gue tanyain, Bang, 3 nama ini sebagai apa? Kandidat Calon ketua? bukan, calon pengurus. Oh. Pada tanggal 28 Februari, pokoknya akhir Februari, kita yang pengurus lama itu dikumpulkan. Ada 13 nama dan gue masih ingat sampai sekarang. 13 nama tersebut? Iya. Yang pertama pastinya gue, Dede Maulana. Yang kedua dari kelasan gue, Desi Fitriani. Yang ketiga, Syahwafa Andaruni Tribuana Tunggadewi. Panjang Yang keempat ada Mantum alias Afsyal Suwandi. Oh. Yang kelima ada Reza Mohreza. Yang keenam ada Artigita Safitri. Yang ketujuh ada Ratnasari Dewi. Yang kedelapan ada Bang Alvin. Oh, Bang Alvin, tuh bagus Alfiansa. Ya benar, tuh bagus Alfiansa. Yang ke-9 ada Dea Amalia Putri. Yang ke-10 ada Novi Dwi Lestari. Yang ke-11 ada Suhotip. Bang Khotib dulu namanya. Bang Khotib. Iya. Bisa dibilang Bang Khotib. Iya. Oke. Yang ke-12 ya, maaf. 12. Yang ke-12 ada namanya Arsya Julia. Dulu itu dia Bendum di MSI. Iya, Bendum di MSI. Nah, yang terakhir itu siapa ya? Yang terakhir itu agak Oh iya. Siapa? Citra Asyifa Bahtiar. Saya lupa. Maaf, Kak Bucit. Citra. Bisa Iya, dibilang Bucit. dengan Bucit. Iya, Bucit itu ibaratnya kayak emak kita di generasi pertama. Oh, makanya di generasi pertama ini Kak Citra ini dipanggilnya dengan sebutan Bucit. Iya. Karena beliau itu profesinya sebagai guru TK dan beliau itu merangkul kita semua. Emang kalau guru TK masuk ke organisasian emang susah, Bang, ya kalau udah ke ibu-ibuan ya, Bang, ya. Iya. Jadinya terus saya ingin merangkul aja ingin gitu. merangkul aja sebagai gitu. anak-anaknya. Nah, yang tadi lu sebutin ini, Bang. Dari 13 nama ini, boleh dong di-spill kayak lu jabatannya di mana. Terus yang tadi lu bilang Bucit itu jabatannya di mana. Nah, pada akhir Februari itu kita kan ketemu sama prodi sama dosen kemahasiswaan. Kita dikumpulin di 508. Terus pada saat itu langsung penunjukan ketua umum.
Oh, penunjukan ketua Iya. umum. Pada Oke. saat itu dipilih 3 kandidat dari reguler A, reguler B, sama reguler C. Maka Oke. terpilihlah Mantum Afsyal Suwandi sebagai ketua umum HMSI generasi pertama. Yang dibentuk pada tanggal Yang dilantik pada tanggal dilantik. 24 Maret 2021. diketuai oleh Bang Afsal Suwandi. Iya. Ada wakilnya? Oh, enggak. Belum ada. Jadi pada saat kita konsolidasi sama sama Kaprodi, kita emang nggak dikasih sama beliau karena wakil itu posisinya belum berfungsi banget. Oke, Iya, pada jadi saat itu. Pada saat itu. Iya. Nah, pada saat itu setelah tahap konsolidasi itu kita emang diberi jeda nih sebulan. Kan dari akhir Februari sampai akhir Maret itu sampai pelantikan kita diberi waktu untuk satu pembentukan visi misi. Yang Iya. kedua logo. Logo AMSI Iya, logo Yang- yang kita banggakan ini. yang di PDH ini Ya, dengan ada bintang dan komputer di dalamnya. iya. Mantap sih Bang, ini keren Bang. Gue suka banget sama ini logo. Nah, Ini kalau dilihat dari sini, mm-mm. ini itu awalnya kita tuh rembukan. rembukan. Iya, Ah. sistemnya itu kita rembukan. Oh iya, paham. Jadi pada saat itu Bu Emi tuh menyuruh saya sama Desi, terus sama Kotip juga untuk buat logo nih secepatnya. Logo yang AMSI ini. Iya, untuk logo gerigi ini memang enggak request sebenarnya. Ini kita yang buat sama-sama. Nah, untuk dalamnya ini itu dituntaskan sama Bang Kotip. Oh, dituntaskan Iya. sama Bang Koti Nah, yang untuk bagian dalam logo sini. Indonesia Ah. yang 5 ini request Kaprodi karena kita harus ada unsur Indonesia. Betul, dimanapun kita berada, kita tetap merah putih Ya, benar, Bang. dan dada kita tetap Garuda. Bukan begitu Bang? Pasti. Pasti, betul dong. Ya, lanjut Bang. Nah, setelah itu setelah tahap-tahap semua itu maka dipilihlah struktural. Yang pertama, Afsyal Suwandi sebagai ketum, Sebagai ketua umum, Citra Ashifa Bakhtiar sebagai sekum, sekretaris umum. yang tadi bucit-bucit Iya. itu. Oke. terus Arsya Julia sebagai bendara umum. Bendahara umum yang tadi disebutkan. Nah, untuk sisanya itu sebagai kabit masing-masing. Di situ Oh. ada kabit kesenian, kabit kemahasiswaan, kabit relasi dan lain sebagainya. Untuk struktural yang lama itu kan memang apa sih namanya? Memang udah tercantum yang sesuai sama request dari Kaprodi. Kaprodi. Dan juga itu kan hak prerogatif ketua umum mau buat kayak gimana gitu sesuai ADART yang dibuat. Oh, sesuai ADART yang dibuat dan ditetapkan oleh para struktural waktu itu. Nah, yang ingin gue tanyakan lagi Bang, itu udah ada anggotanya atau emang langkah pertama pembentukan ini kan tadi pemilihan ketua umum. Nah, itu langkah berikutnya tuh seperti apa sih Bang? Langkah berikutnya itu kita pastinya kan udah 13 ini ada pengurus, belum ada anggota. Gimana caranya kita bisa HMS ini ada anggotanya? Oh, Gitu. puter otak lah ya. Puter otak. Semuanya tuh di Iya, 13 kita orang itu. sounding Sana sini. di kelas-kelas, Wah. di grup. Pastinya kita kan menggunakan teknologi itu. Ya. Nah, pastinya kita kayak BC gitu. Per kelas ada yang mau masuk ke HMS enggak gitu. Ibarat kata kayak sosialisasi Ya, sosialisasi, tapi dalam medsos. ya dalam medsos. Iyalah, karena kan kita sistem informasi. Iya, benar ya kan? banget. Kita mengandalkan teknologi modern yang ada di dunia sekarang. Iya. Buat apa teknologi udah modern, kita masih memakai teknologi yang lama. Makanya masuk sistem informasi. Nah, alasan lu masuk sistem informasi itu sebagai apa dan kenapa? Mau jujur apa mau bohong nih?
Ya jujur sama bohong aja sebenarnya mah. Sebenarnya kalau misalnya jujur, gua nggak apa sih namanya, nggak munafik lah. Gua salah jurusan Salah jurusan. awalnya. Awalnya. Ya, tapi pada saat gua udah kecemplung, otomatis gua harus beradaptasi dong. Beradaptasi betul. Iya. Nah, semester 1, 2, 3, oke lah, gua kayak masih beradaptasi sama keadaan, dan itu rasanya bingung juga. Dulunya gua jurusan pemasaran SMK-nya, Mm. sekarang masuk ke dunia teknologi yang coding, analisis, basis data dan Puyeng lain ya? sebagainya. Sebenarnya puyeng banget. Puyeng banget karena emang kita tuh bisa dibilang beda aliran ya. Iya. Yang SMK-nya pemasaran, ketika masuk kuliahnya begini. Iya, Tapi nggak taunya apa yang kita jalankan sekarang ya buktinya kayak lu udah mau skripsi ya kan, udah semester 8. Nah, yang ingin gue tanyain lagi nih Bang nih tentang di organisasi ini. Lu apalagi lu mau skripsi sekarang dan lu masih fokus di MSI ini, lu bentrok nggak sih Bang? nah itu di HMSI itu kita belajar manajemen waktu. Di MSI Mm-mm. belajar memanage waktu. Enggak cuma di HMSI sih sebenarnya. Semua organisasi itu mengajarkan untuk manajemen waktu. Oke. Manajemen problem juga. Ah. Pokoknya semua khususnya di HMSI ini pasti dituntut untuk manajemen waktu, manajemen problem dan lain sebagainya. Oh, makanya di situ lu bisa Iya, kayak kalau- membagi waktu. Kalau misalnya ditanya bentrok terus sibuk apa enggak, kita kalau misalnya ditanya seperti itu pastinya memikirkan satu hal, prioritas gitu. Prioritas. Mana yang lebih prioritas, tapi jangan lupa kita harus tanggung jawab sama apa yang udah kita ambil gitu. Finish what you started gitu. Selesaikan apa yang lu mulai. Ini dia yang gua demen dari Bang Dede Maulana, kan selalu ada kata-kata motivasi yang keluar dan kayak membekas, dan itu kayak rasa ingin semangat gitu. Itu yang gue demen dari lu Bang. Itu benar-benar gimana ya, itu kayak memotivasi gue sendiri ya, yang tadinya gue juga sama kayak lu, bisa dibilang gue salah jurusan ya kan, gini, tapi setelah gue ngeliat lu, dia bisa kok gue enggak. Iya. Iya kan, Pasti kayak challenge gitu ya buat diri kayak sendiri. challenge buat diri sendiri. Dan apalagi lu ini sebagai pendiri MSI dan sekarang gue juga sebagai ada di struktural MSI kan, jadi kayak waktu buat ngobrolnya itu lebih enak aja gitu, lebih Iya. panjang aja. Apalagi Nah, ngopi bareng wah, gitu ya. itu Mind ngopi blowing. oh itu benar-benar keren banget sih. Mungkin Bang, tadi kan kita udah ngebahas tentang sejarah, udah gitu alasan masuk SI juga apa, dan ditambah lagi lu sekarang udah skripsi ya kan, semester 8. Nah, langkah selanjutnya ketika lu lulus ini Bang, lu mau kemana dan lu harus ngapain? Yang gua ajarkan itu, yang maksudnya bukan yang diajarkan sih, yang gua belajar pada setiap apapun, entah itu gua udah lulus terus gua kerja, yang saat ini gua jadi guru kan, gua nggak akan meninggalkan adik-adik gua di sini. Mantap. Kayak gitu. Ada yang bilang kalau misalnya kita udah kecemplung, masa terus basah lagi, maksudnya terus kering, masa Terus kita nyemplung lagi. iya, masa kita harus nyemplung lagi? Iya. Nggak kayak gitu konsepnya. Konsepnya ketika lu udah selesai di organisasi, bukan berarti tanggung jawab lu udah habis di situ. Oke. Lu harus memonitoring adik-adik lu. Gimana Seenggaknya perkembangannya? 3 tahun. Seenggaknya 3 minimal. tahun. Kayak gitu. Keren. Gue demen banget dari sosok Bang Dede Maulana ini. Di satu lain dia giat kerja, dia giat belajar, ditambah lagi dia giat organisasi, dan semuanya yang gue demen adalah dia bisa memanage waktunya satu persatu. Itu gila banget sih. Makanya masuk HMSI. Masuk MSI, lu bakalan ketemu Bang Dede Maulana dan bakalan ketemu gua
Muhammad Rizky Febriansyah. Join us. Join us. Oke, kalau gitu kita minum dulu Bang biar lebih Iya. santuy ya kan. Aus juga. Harus, karena ini disediakan oleh tim Kominfo Oh iya. bidang HMSI bisa dibilang. Enak banget ya Bang ya. Segar banget. Kalau gitu Bang, Hmm. gue sedikit mau nanya nih Bang. Alasan lu memilih Unpam tuh apa sih Bang? Alasan gua memilih Unpam. Yang pertama, waktunya fleksibel Fleksibel banget. banget. Karena gua ini tipikal orang yang pengen kerja sambil kuliah. Dan Oh. Unpam tuh bisa banget. Dan Unpam tuh paling bisa ya Bang ya? Iya, karena di Unpam itu kan ada reguler A, B, C. A ini pagi sampai sore, B ini B malam. ini malam, C Dan ini C. untuk karyawan. Dan lu ngambil reguler B. Karena gue mikirnya waktu gue dari pagi sampai sore itu bisa gue luangin buat kerja. Sementara waktu untuk malam itu buat kuliah kayak gitu. Gila. Di Tapi terserah orangnya juga sih mau ambil A, B, C. balik lagi ke orangnya Iya, ya. terserah. Enaknya di mana dan enaknya mau ngambil kayak gimana. Nah, setelah itu Bang, kelebihan dan kekurangan Unpam tuh apa Bang? Kelebihan. Kalau misalnya ini kan kalau misalnya ditanya kelebihan dan kekurangan Unpam, bisa jadi itu perspektif gue aja ya. Mungkin menurut gue kelebihan Unpam ya satu, murah. Kalian kuliah di Unpam pasti nyari yang murah. Nyari yang murah, nggak mungkin yang mahal. Iya, murah, fleksibel, terus juga apa lagi ya? Oh iya, murah tapi ini nggak murahan. Maksudnya nggak murahan apa? Mata kuliahnya atau Jurusannya jurusannya itu nggak, bukan main-main ya. iya bukan main-main. Dan bukan sembarangan juga. Apalagi ini sistem informasi. Apalagi sistem informasi. Nah, Bang, apalagi di tahun ini, di bulan ini, kan kita membuka kayak rekrutmen nih, Bang nih. Rekrutmen tentang Unpam juga kan. Nah, bagaimana orang yang nggak tahu nih, Bang nih, yang masih bingung nih setelah lulus mau kemana nih? Gimana nih, Bang nih tips untuk yang ingin masuk Unpam tuh dari Aduh, lu sendiri? gampang banget. Kalian semua punya sosial media, kalian pasti punya Instagram. Sosial media apa aja dah? Instagram, Facebook. Kalian gunain. Kalian searching pmb.unpam.ac. @pmb.unpam di situ di Instagram khususnya. Oke. Iya. Nah, sebelum ada penutup, Bang, Mm. apa sih yang ingin lu lakukan, bukan lakukan ya, kata-kata apa yang ingin terakhir lu sampaikan ke MSI buat kedepannya tuh kayak gimana setelah lu keluar dari Unpam? Terus berproses. Ingat, kuliah itu prioritas, organisasi harus tuntas. Balik lagi, kuliah itu harus tuntas, organisasi itu prioritas. Jadi saling berkesinambungan gitu aja. Itu yang jadi moto buat gua berorganisasi kayak gitu. Moto dari seorang Bang Dede Maulana, dan inilah Dede Maulana. Balik lagi di gua dan bersama Bang Dede di Basi Podcast lainnya. Terima kasih sudah sampai ke sini dan salam sejahtera semua. Sampai jumpa. Sampai jumpa.